Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmiliana Rahman, NIM 220207500004, kelas 01A. Saya berasal dari Kabupaten Bone, asal sekolah SMA Negeri 13 Bone, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang masalah dan juga solusi dalam bidang perikanan dan kelautan di Indonesia. Negeri kita tercinta, Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Dengan luasnya laut Indonesia membuat negeri kita memiliki potensi kekayaan yang begitu melimpah. Bermacam-macam jenis flora fauna air di Indonesia membuat negeri ini semakin indah. Kekayaan alam laut Indonesia sangat berpotensi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi kita sangat sedih dan terpukul ketika kekayaan alam kita dicuri oleh bangsa lain. Seakan-akan kita tak mampu membuat apapun. Kita menjadi lemah dan dipandang sebagai budak oleh bangsa lain. Kekayaan yang kita miliki yang seharusnya untuk rakyat Indonesia justru diperuntukkan bagi bangsa-bangsa lain yang tertawa melihat kesusahan rakyat Indonesia. Sumber daya ikan yang melimpah di laut Indonesia memang menarik perhatian negara lain, sehingga negara lain pun ingin mengambil kekayaan perikanan dan kelautan Indonesia. Kapal-kapal asing yang masuk wilayah Indonesia dan mengambil ikan secara ilegal belum mampu diatas oleh pemerintah. Hal ini membuat bangsa kita dipandang rendah oleh bangsa lain. Kita dianggap lemah secara pengawasan dan tindakan, dan akan membuat rakyat kita hanya menjadi budak di rumah sendiri. Potensi kekayaan alam laut tidak termanfaat secara optimal oleh rakyat kita. Seharusnya kitalah yang menguasai ikan-ikan kita sendiri. Kitalah yang seharusnya mengolah alam kita sendiri, dan kitalah yang seharusnya menikmati kekayaan alam kita sendiri. Permasalahan yang lain ialah kesejahteraan dari nelayan. Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan. Penghasilan dari menangkap ikan belumlah cukup untuk mensejahterakan keluarga. Penghasilan yang ia peroleh belum mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi, belum mampu membiayai perawatan rumah sakit, belum mampu memberikan makanan yang bergizi, sehat dan bermutu untuk istri dan anak-anak mereka, dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, sehingga profesi sebagai nelayan masih diasumsi sebagai profesi yang belum memiliki prospek yang bagus. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Tanpa nelayan, penduduk perkotaan tidak akan bisa memakan ikan yang kaya dengan protein. Nelayan yang lain berperan sebagai penyokong ketahanan pangan nasional. Faktor keberpihakan pemerintah masih menjadi sesuatu sentral bagi penyebab kemiskinan nelayan. Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan. Kebijakan pemerintahlah yang ditunggu dan diharapkan oleh para nelayan. Kebijakan bahan bakar solar yang sangat dibutuhkan bagi para nelayan masih jauh dari ekspektasi para nelayan, termasuk harga yang terlalu mahal, ketersediaan yang terbatas, dan lemahnya pengawasan terhadap penyelewengan distribusi BBM bagi nelayan. Hal ini membuat nelayan kebingungan dalam memikirkan bagaimana langkah ke depannya. Lalu, permasalahan yang dipertingkan dan tidak disadari perannya ialah kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil. Masyarakat belum terlalu tertarik terhadap perikanan dan kelautan Indonesia. Hal ini bisa dicontohkan seperti konsumsi ikan yang belum menempati peringkat teratas masyarakat Indonesia. Masyarakat belum menyadari bahwa kandungan hasil laut memiliki gizi yang tinggi. Kita bisa mencontoh pada negara Jepang yang masyarakatnya sangat menyukai makanan laut, sehingga negara Jepang bisa sangat maju. Contoh yang kedua ialah bisa terlihat dari minat masyarakat untuk mempelajari ilmu perikanan dan kelautan yang belum menjadi prioritas utama. Passing grade, jurusan
masih menempati posisi pertengahan. Lalu apakah hal ini akan dibiarkan terus-menerus? Tidak. Kita sebagai generasi muda masih memiliki tekad yang kuat untuk merubah kondisi seperti ini. Dibutuhkan solusi yang nyata atas permasalahan tersebut. Permasalahan illegal fishing haruslah diatasi dengan pengawasan dan tindak hukum yang tegas. Pemerintah harus menjaga kedaulatan laut Indonesia atas pencurian oleh kapal-kapal negara asing dan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing, sehingga para pelaku illegal fishing tidak akan mencuri kekayaan alam laut Indonesia. Solusi yang kedua ialah berkaitan dengan peran pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan Indonesia. Harus ada program yang pro rakyat kecil, khususnya bagi para nelayan, seperti harga BBM untuk melaut yang harus terjangkau oleh para nelayan, ketersediaan BBM bagi para nelayan yang sehingga para nelayan tidak khawatir untuk melaut, juga kesejahteraan nelayan dalam bidang selain profesi nelayan, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan bagi para nelayan. Lalu solusi yang ketiga berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap perikanan dan kelautan Indonesia. Harus ada peran yang kreatif antara masyarakat dengan para ahli kelautan dan perikanan. Masyarakat perlu mengenal laut dan potensi kelautan negeri kita sendiri. Dan bagi para ahli perikanan dan kelautan perlu memperkenalkan perikanan kelautan Indonesia yang kaya akan potensi, termasuk memberikan ilmu perikanan dan kelautan di perguruan tinggi di Indonesia. Hingga akhirnya kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa perikanan dan kelautan, kenalilah, cintailah, dan sayangilah sumber daya alam Indonesia, khususnya perikanan dan kelautan Indonesia. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.